Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 1. Ayo adik-adik, kita simak video ini dengan penuh semangat. Nah, adik-adik pasti telah mengenal wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Adik-adik juga pasti telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di udara yang terbuka? Apakah benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apakah yang terjadi? Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Disimak ya videonya. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Adik-adik pasti pernah memakan es krim kan? Lalu ketika kalian memegang es krim, lama-kelamaan es krim itu pasti akan mencair. Nah, bagaimana jika adik-adik meletakkan es batu di luar ruangan? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat itu akan mencair. Mengapa demikian? Ternyata, coklat meleleh karena terkena panas oleh tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair inilah yang disebut sebagai mencair. Nah, adik-adik, apakah yang dimaksud dengan mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Pernahkah adik-adik melihat proses mencair sebelumnya? Selain es krim, coklat, dan es batu tadi, ternyata banyak lagi benda yang mengalami proses mencair. Misalnya, lilin yang dibakar akan mencair atau meleleh. Kemudian, mentega yang dipanaskan akan mencair. Nah, adik-adik, pada wacana tadi, proses mencair telah terjadi pada es. Apakah proses mencair juga terjadi pada logam? Ya, logam bisa mencair, tetapi dengan suhu yang sangat panas. Contohnya, pada gambar di samping, merupakan batangan emas yang dicairkan, lalu dicetak sesuai dengan batangannya. Jadi, benda padat jika terkena panas akan mencair atau meleleh. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es saja, namun proses mencair terjadi juga pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda dapat mencair dengan cara bersamaan? Tentu saja tidak ya. Karena kalau es itu cepat mencair, sedangkan logam lama mencair dan logam membutuhkan suhu yang sangat panas untuk mencair. Nah, untuk membuktikannya, adik-adik dapat mempraktikannya di rumah dengan menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, 4 buah gelas plastik bekas kemasan li mineral. Yang kedua, es batu, mentega, kapur, dan coklat. Kemudian ada langkah percobaan. Yang pertama, masukkan semua bahan tadi ke gelas es plastik. Yang kedua, letakkan gelas di ruangan terbuka yang terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian, diamkan selama 15 menit. Pasti benda tersebut tidak bersamaan mencair. Yang duluan mencair adalah es batu, kemudian mentega, lalu coklat, kemudian kapur. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai dengan suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik lebur.
Nah adik-adik, apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari oleh anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di samping. Menurut adik-adik, manakah gambar coklat yang paling berat? Wah, benar! Tentu saja, coklat yang paling berat adalah yang paling besar, dengan berat 120 gram. Kemudian, hari ini Lani berulang tahun. Lalu, Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuat kue coklat untuk Lani. Nah, adik-adik, gambar di samping merupakan bahan untuk membuat kue coklat. Dari bahan-bahan ini, manakah yang merupakan satuan baku adik-adik? Satuan baku adalah satuan standar untuk mengukur massa atau berat benda. Dalam resep ada dua satuan bakunya. Yang pertama, satuan gram. Yang kedua, satuan kilogram. Selain satuan baku tadi, ternyata ada juga satuan yang tidak baku, seperti butir telur, sendok teh. Selain kue coklat, Lani juga ingin membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi dengan buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Yang pertama, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup tersebut? Jadi, jika satu sirup beratnya 600 gram, maka 600 dikali dengan 3, yang berarti 1800 gram. Jadi, berat ketiga botol tersebut adalah 1800 gram. Yang kedua, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Lani menggunakan dua buah, yang pertama stroberi dan mangga dengan berat stroberi 20 gram. Kemudian berat mangga 35 gram. Yang ketiga, ibu membeli 5 kg gula. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogramkah sisa gula pasir? Nah, jika ibu mempunyai 5 kg gula, kemudian 3 kg gula digunakan untuk membuat kue coklat. Dan 1 kg gula lagi digunakan untuk membuat sirup. Jadi berapakah sisa gula? Jadi hasilnya 5 dikurangi dengan 3 dikurangi 1 adalah 1 kg. Jadi sisa gula adalah 1 kg. Nah, di negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah adik-adik bahwa setiap salju mempunyai bentuk yang berbeda-beda dengan bentuk yang khas. Adik-adik akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda ketika menggunakan mikroskop. Nah, seperti ini adalah bukti bentuk gambaran salju yang dilihat menggunakan mikroskop. Menarik bukan? Ya, sayangnya di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Jika kalian tidak dapat melihat bentuk salju menggunakan mikroskop langsung, namun ternyata adik-adik dari berbagai bentuk yang tadi, butiran salju ternyata terciptalah sebuah hasil karya yang menarik, seni rupa seperti gambar ini. Nah adik-adik, demikianlah tadi pembahasan kita di tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.